belanja desa masing-masing desa tahun anggaran 2022. Dan di sini kami mencoba dengan pendekatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Jadi nantinya usulan-usulan yang kami akomodir mulai tanggal 26 sampai tanggal 30 Januari ini merupakan cerminan dari potensi masing-masing desa. Kemudian rangkaian kegiatan kami yang selanjutnya adalah ingin untuk mengembangkan badan usaha milik desa. Kemudian selanjutnya Pramusrenbang kami laksanakan tanggal 3 Februari tahun 2022 dan alhamdulillah dihadiri oleh anggota dewan, kemudian organisasi perangkat daerah pengampu usulan sesuai dengan kamus usulan ada 10 OPD, kemudian kepala desa dan unsur masyarakat. Jadi dalam musrenbang desa kelurahan kami mendapatkan 55 usulan terbagi dalam 10 OPD dan sudah dibahas pada tanggal 3 Februari untuk tindak lanjutnya. Pada tanggal itu juga kami menentukan 2 usulan prioritas yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2023. Kemudian titik pengembangan wilayah nanti ada di 2 desa, insya Allah. Jadi diperoleh 55 jenis usulan sesuai dengan kamus usulan. Kemudian kami beserta dibantu dengan anggota dewan setempat, Bapak Ibu Kepala Desa, rekan-rekan pendamping, kami menentukan usulan prioritas kecamatan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah Kecamatan Bendo. Dan yang paling penting adalah untuk memunculkan wajah kecamatan. Karena yang kita ketahui bersama, Kecamatan Bendo ini ada di jalur utama, tetapi kecantikannya belum terekspos, seperti itu. Dari 55 usulan, 53 usulan sudah dibahas, ada 3 usulan yang oleh OPD dalam catatan, 50 lainnya bisa diusulkan dan dimungkinkan untuk terakomodir. Kemudian usulan prioritas kita, yang pertama adalah finishing Eduwisata Soco. Mungkin ini belum banyak rekan-rekan dari OPD yang tahu bahwa Desa Soco ini bukan hanya Desa Soco, hampir seluruh kepala desa sekecamatan Bendo ini berkomitmen untuk mengembangkan Kecamatan Bendo sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian yang dilakukan oleh Desa Soco ini adalah untuk meneruskan koordinasi dari Dinas Perkim bahwa dulu akan dibuat master plan untuk kawasan wisata sejarah. Nah, ini merupakan integrasi dengan wisata sejarah Monumen Soco yang kemudian akan dituangkan, akan dikembangkan sebagai eduwisata di Desa Soco. Yang kedua, yaitu rehabilitasi Pasar Desa Tanjung. Nah, ini fotonya, Ibu. Ya. Jadi tidak semua desa memiliki potensi ini, alhamdulillah. Di Kecamatan Bendo ada beberapa desa seperti Desa Belontan ada, kemudian Desa Duet punya dulu embrionya, kemudian yang cukup ramai ini adalah di Desa Tanjung. Yang perlu kami sampaikan untuk yang pertama adalah pengembangan eduwisata Desa Soco. Anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 350 juta. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2020. Ini sudah menggunakan dari beberapa sumber anggaran, tapi tidak terpusat di satu titik. Jadi beberapa sumber anggaran itu merupakan bagian pendukung dari eduwisata. Contohnya untuk perbaikan jalannya, kemudian drainasenya dan lain-lain itu
kurang lebih dari dana desa ada, mendapatkan PISO juga, BKKD, dan swadaya masyarakat yang lumayan bagus Ibu untuk tempat ibadah, penyediaan tempat ibadah. Fasilitas yang nantinya akan dimiliki oleh Ibu Wisata Desa Soco adalah yang pertama kolam renang, kemudian Soheden dan taman bacaan. Soheden ini Soco Herbal Garden. Ini sesuai nantinya juga pengembangannya akan tertuang di APBD-nya untuk pengembangan Herbal Garden-nya. Kemudian sarana olahraga ada lapangan voli, futsal, basket. Kemudian ada pujasera. Pujasera ini nanti bisa digunakan oleh desa-desa sekitar. Pengisiannya. Kemudian juga di sana terintegrasi dengan adanya kebun buah. Beberapa fasilitas lainnya adalah lokasi ruang terbuka publik ramah anak. Jadi memang nantinya karena itu tempatnya agak di dalam ya, jadi kurang bising kendaraan, jadi lebih untuk ramah anak. Kemudian ini merupakan Malioboro-nya, ini boleh kita sebut Malioboro-nya Bendo. Malioboro-nya Bendo yang ada di Desa Soco. Kita nebeng dulu Bu. Kemudian ini suasana malam di Desa Soco. Untuk kebutuhan anggaran 350 juta ini secara garis besar rencana anggaran biaya sudah disusun oleh desa. Kurang lebihnya untuk finishing keramik dasar dinding kurang lebih 200 juta, gazebo 5 unit 25 juta, pengadaan kamar mandi toilet 50 juta, rabat beton keliling kolam 75 juta. Ke depan ini mungkin salah satu titik untuk kawasan wisata dan ruang terbuka publik yang ada di Kecamatan Bendo. Karena selama ini warga Bendo ini lebih sering berwisata ke kabupaten sebelah di Desa Jiwan. Kemudian ke depan ini akan terintegrasi dengan wisata sejarah dan harapan kami beserta seluruh kepala desa yang ada di sini karena ini nanti bisa menjadi daya tarik pengembangan usaha-usaha UMKM, BUMDes di sekitar Desa Soco. Dan yang paling utama dari tahun 2020 sampai dengan sekarang sudah menghasilkan pendapatan asli desa. Untuk usulan kedua, rehabilitasi Pasar Tanjung. Mohon maaf ini saya bacakan dulu atau langsung perusulan kita bahas Ibu? Dibaca seluruh aja Mbak Vera. Oke siap. Okay. Kemudian yang kedua, Pasar Desa Tanjung, kurang lebih kebutuhan anggarannya 250 juta. Kondisi terkini, pasar desa ini buka setiap pasaran, Wage dan Legi. Kemudian jumlah pedagangnya kami memantau ke wilayah ini lebih dari 100 orang. Terdiri dari warga desa sekitar Tanjung, sekitar Tanjung, sekitar Bendo, bahkan kecamatan sebelah dan kabupaten sebelah. Kemudian pelanggannya ini juga berasal dari warga Magetan dan Madiun. Kemudian yang coba kami lihat juga bahwa pasar desa ini belum dikelola dengan baik dan utamanya sarana prasarananya kurang memadai. Ini kondisi parkir, jadi masih di luar pagar, masih kurang tertata. Kemudian ini kondisi drainasenya seadanya. Dan ini adalah kondisi pasar pada waktu dibuka, ramai sekali. Kami ke sana kurang lebih jam 8:30, itu jadi sudah kelihatan lumayan sepi. Kemudian yang akan diajukan adalah rencana pengembangannya. Yang pertama penyediaan lahan parkir. Kemudian yang kedua penyediaan toilet dan resapan. Karena belum ada resapannya Bu. Kemudian rehabilitasi drainase dan kemudian ke depannya akan dikelola dengan lebih baik. Dari 250 juta itu kebutuhan anggarannya terbagi dalam pembangunan toilet dan resapan kurang lebih 40 juta.
kantor pasar ukuran 3 kali 4, 40 juta, pavingisasi 15 meter dikali 7 meter 20 juta, kemudian rehabilitasi drainase 90 meter 150 juta. Ke depan potensi ini diharapkan bisa menjadi salah satu unit usaha BUMDes Desa Tanjung, dan pengelolaan dari retribusi parkir sampah ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk PAD, sehingga dengan adanya rehabilitasi ini jumlah pedagang dan pembeli semakin nyaman dan semakin ramai lagi dalam menggerakkan ekonomi. Ibu mohon izin, kami ingin menyampaikan hasil usulan Musrenbang yang dilaksanakan tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Magetan tahun 2022. Jadi memang dari 55 usulan, mohon izin, Kecamatan Bendo hanya menyampaikan 2 usulan pagi hari ini. Karena sisanya telah kami bahas dengan OPD pada waktu Pramusrenbang. Akan tetapi kami perlu menyampaikan kepada Ibu pimpinan rapat pada hari ini, tahun 2021 Musrenbang untuk RKPD 2022 dari 6 usulan di Kecamatan Bendo dari 6 usulan ini baru 2 yang terakomodir. Kami mohon izin mengingatkan bahwa untuk usulan yang pertama, rehabilitasi jalan kabupaten, yaitu penghubung 3 desa, Desa Mbula, Tanjung, dan Tegalarum, ini benar-benar dibutuhkan untuk kelancaran transportasi 3 desa. Ya, utamanya untuk pengangkutan hasil pertanian. Kemudian yang kedua, drainase dari dan trotoar depan Koramil sampai ke jembatan Sungai Kelurahan Bendo. Dampaknya yang kita rasakan adalah air itu bablas saja, Bu. Jadi malah berpotensi merusak di desa-desa Carian, Kelurahan Bendo, hasil-hasil pertaniannya. Kemudian yang keempat, pembangunan jembatan penghubung Dukuh Gandu dan Bulu Geledep. Ini juga merupakan kebutuhan yang bisa jadi ini prioritas di Kecamatan Bendo. Karena untuk mengangkut bahan hasil pertanian itu kita harus keliling, Bu. Karena di situ kan potensi lahan pertaniannya bagus. Dan yang keenam, untuk pelatihan bantuan sarana prasarana budaya perikanan di Desa Pingko. Ini kami mohon untuk mendapatkan perhatian karena Desa Pingko saat ini memang memiliki potensi pada budidaya peternakan ikan lele. Jadi dengan adanya dukungan kegiatan ini, harapan kami di Desa Pingko ini bisa menjadi sentra ikan yang dikelola oleh desa. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan, Ibu. Besar harapan kami, apa-apa yang telah kami usulkan, apa-apa yang telah menjadi prioritas pembangunan di Kecamatan Bendo, baik usulan tahun 2022 ini ataupun 2021 bisa mendapatkan perhatian dari rekan-rekan di kabupaten, karena kita ketahui bersama kondisi kantor Kecamatan Bendo ya seperti itu ya. Jadi jalannya ya begitu gitu. Jadi memang kami ini butuh tati tayang, Bu. Jadi butuh perhatian gitu ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, Ibu. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Camat atas paparan panjenengan nggih. Ini jujur saja saya matur, ternyata di Bendo itu potensinya luar biasa ya, dan saya juga baru tahu ternyata banyak tempat wisata dan sebagainya yang saya belum pernah ke sana. Paling-paling ke sana ke lapangan atau kecamatannya. Kemudian ini tanggapannya nanti dulu nggih Bu Vera nggih, ditahan dulu, ini mungkin ada
dari Ibu anggota DPR yang akan menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Kami persilahkan. Oh ya, siap Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dari Sekretaris Bapeda beserta staf-stafnya. Selamat pagi Bu, salam sehat. Selamat pagi untuk Ibu Camat, Bapak Pramen, Bapak Kapolsek, dan balura-balura sekalian. Yang saya hormati Ibu dari desa, perwakilan dari desa, ada Bu Care, ada unsur yang lainnya yang saya hormati semuanya. Oke, terima kasih Bu. Untuk Musrenbang tahun ini sebenarnya kami sudah bersepakat dengan teman-teman Bu untuk memperbaiki wajah Bendo ini supaya lebih menjadi wajah kota. Kami berharap bukan hanya Malioboro Desa Soco, tetapi kami berharap Bendo ini juga menjadi ikon Bendo untuk menjadi Malioboro Soco. Untuk pembangunan kami sangat berharap untuk pembangunan talut dari selatan ke utara sampai ke Sungai Semawur gitu, untuk menunjukkan wajah Bendo ini memang kita perlu bekerja keras. Karena masih banyak yang belum banyak, talutnya belum banyak yang ditalut. Efeknya adalah kalau malam ini kan masih agak gelap. Jadi yang di Soco yang sebelah selatan itu berpotensi terjadi kecelakaan. Oke, Pak Kapolsek, sing Bendo bagian kidul ini kok jadi kecelakaan mesti sing kidul, sing lor-lor ini perlu dipadang. Tapi saya berharap wajahnya kecamatan ini benar-benar mendapat perhatian kita supaya ikonnya kecamatan ini benar-benar muncul, karena depannya ini juga sudah jadi STM, STM ini ya wis taraf nasional, tapi kok ya wajahnya kok yang ini ben tahun. Kami berharap, sangat-sangat berharap untuk pembangunan talut beserta semir jalannya ini benar-benar diperhatikan. Untuk Pokker kami tetap menampung semua aspirasi dari semua lapisan masyarakat, baik dari kelompok tani, dari pendidikan, dari PAUD, dari TK, ataupun dari Pak RT, dari pemuda-pemuda, kelompok-kelompok tani. Kami sangat berharap ini bisa membantu perekonomian masyarakat. Dengan Malioboro-nya Soco, kami tetap berharap kepada Dinas Koperasi untuk lebih membina UKM-UKM-nya agar bisa bersaing dengan toko modern. Baik dalam pengemasan, baik dalam mutu, yang terpenting adalah mutu yang terjamin, yang selalu ajak, tidak rasanya tidak naik turun, itu dengan mutu yang terjamin dan kemampuan yang kita dapat bersaing dengan toko modern, maka itu nanti akan sangat-sangat membantu perekonomian rakyat, UMKM kita dapat semakin maju. Betul nggih, Bu? Mungkin ada tambahan dari Bu Premi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Sekretaris Bapeda, Bu Sinten, Bu Magdalena, Bu Camat, lalu Bapak-Bapak Perkopimca, Bapak Ibu Lurah, Bu Clarita, lalu para pendamping desa dan semua yang hadir pada Musrenbang Kecamatan Bendo. Sebetulnya kami dari DPRD Kabupaten Magetan, kami berlima ya, Pak Soim, lalu Pak Heru, Bu Lasiem, Mbak Endang. Ini kami sebetulnya sejak 2 tahun yang lalu kami sudah membahas untuk, bahkan kami berencana berkirim surat langsung kepada Bapak Bupati untuk
memperbaiki wajah Bendo. Yang utama adalah mulai jembatan Semawur sampai jembatan Gandong. Dari arah Kawedanan itu jalan sudah luas, Bu, sudah lebar. Tetapi jembatan Gandong ke utara menyempit. Nah, makanya di situ sering terjadi kecelakaan. Lampu penerangan jalan juga ada. Lalu depan sebelah Pasar Dermo, pertemuan Desa Pingkok mau ke Kawedanan, lalu Pingkok mau ke utara, sering sekali terjadi kecelakaan di situ. Lalu juga drainase di wilayah situ tidak efektif, sehingga kalau hujan genangannya sudah sampai sedengkul. Itu perapatan Pasar Dermo dan sekitar. Lalu ke utara itu titik sebetulnya saya secara pribadi, baik teman-teman yang lain, kami sudah mengajukan untuk trotoar, Bu. Trotoar mulai jembatan Gandong ke utara, Kretek Semawur, jembatan Semawur ke selatan. Terutama titik itu terjadi di sebelah selatan SMK Bendo sampai SPBU ke utara. Itu posisi jalan separuh itu sudah mulai turun ke barat. Sehingga kalau malam hari itu sangat rawan. Tiba-tiba kendaraan mesti oleng ke yang dari arah selatan oleng ke kiri, yang dari arah utara oleng ke. Kalau yang dari utara agak lebar karena sebelah timur sudah ditalut. Tinggal sebelah baratnya, Bu. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapeda tahun kemarin. Bapeda sebetulnya sudah waktu itu kita masukkan ke 2022. Ada anggaran sekitar 700 juta. Saya ingat waktu itu. Bapeda menyampaikan 700 juta untuk anggaran trotoar SMK Bendo ke selatan. Tetapi kemarin dapat info lagi bahwa anggaran itu tidak bisa. Saya tidak tahu ada alasan apa, mungkin karena kita memang agak turun APBD kita. Jadi untuk 2023 harap ini menjadi prioritas. Jalan utama desa. Saya kira kalau untuk mendukung Edu Wisata Sojo yang dari arah Magetan, dari arah Kawedanan, dari arah Mauspati, pasti jalur utamanya ini gitu. Untuk mendukung Edu Wisata Sojo, untuk mendukung perekonomian, untuk juga mengurangi kecelakaan lalu lintas, fokus dulu di ini tadi yang saya sebutkan tadi, sarana prasarana dulu. Terus untuk Kecamatan Bendo, saya juga sangat menyayangkan. Ini sejak ingat saya, sebelum saya jadi Dewan Jauh, sebelum saya itu kuliah, ini jalan masuk Kecamatan Bendo ini buru-buru di aspal, Bu. Ini batunya nyronol kabeh. Depan kecamatan, Bu, ya ada paving kayak atau apa gitu. Ini muka kecamatan loh, masih kalah dengan muka rumah saya gitu. Rumah saya masih banyak rumput, ini sudah ada. Artinya coba ini kita Bendo dengan Bu Camat Bu Fira ini, saya apresiasi ya kepada Bu Camat karena Pramur Seremban kita hadir gitu loh. Ini juga kita hadir, jadi ayo kita serius untuk fokus muka kecamatan. Pagar ini terlalu tinggi sehingga orang pasti mencari gini gitu kecamatan nih gitu kan. Padahal SMKN 1 Bendo itu muridnya itu kalau yang saya baca kemarin sudah lebih di atas 2.000. Jenengan bayangkan dengan sarana prasarana jalan yang miring-miring gitu. Satu Kabupaten Magetan tumplek-plek di Bendo, depannya kecamatan pisah. Ini kayaknya cobalah ini PR kita semua ini. Makanya kami dari DPRD pun sepakat. Kalau ini dibutuhkan dari poker kami, siap. Ada kamar atau ada ruang khusus, mungkin yang di Bapeda siapkan. Ketika kami mengajukan lewat poker, trotoar atau jalan raya Bendo ini kami siap, Mbak Endang. Pak Heru pun juga siap, kami 5 dewan siap untuk menganggarkan jika disiapkan ruang. Karena pernah kami menyampaikan bahwa proposal kita sampaikan katanya itu wewenang
PU, wewenang kecamatan untuk mengajukan. Kalau memang bisa itu dari usulan poker kami siap. Tinggal Bapeda menyiapkan ruangnya. Sekelas itu kalau masalah poker kami yang lain, insya Allah kami berat pada pertanian, jalan-jalan pertanian. Lalu seperti rapat kita, bahwa untuk menunjang pertanian saat ini 60% kita adalah di pengairan. Pengairan kita 60% kita kurang air. Maka sumur Sibe itu kita titik beratkan di situ. Termasuk beberapa embung. Embung ini ternyata fungsinya juga tidak hanya untuk belum bisa dimanfaatkan untuk pengairan, tetapi ternyata fungsi embung ini untuk menyimpan air, menyimpan air karena nanti ke depannya ketika kita membutuhkan sibe-sibe itu kan menguras air dalam tanah agar tidak terjadi itu air yang itu ditampung di embung. Gitu. Jadi ini yang salah, yang kita persepsi terkadang salah ya, bahwa embung itu fungsinya hanya untuk pengairan pertanian, bukan. Salah satu fungsinya selain pengairan tanam, pengairan pertanian itu juga untuk menyimpan dan menampung air untuk menjaga kondisi air dalam tanah. Ketika sibel nanti kita aktifkan. Titik-titik yang poker, yang lain kami siap berkoordinasi dengan lurah, monggo, Soco dan sebagainya. Tetapi ketika Soco ini menjadi eduwisata, tidak menutup untuk desa yang lain untuk menggerakkan eduwisata yang lain. Untuk kedepannya, insya Allah ketika Bendo kok hanya kemarin 2021 6 usulan hanya 2 yang ditampung, mohon itu diperhatikan kembali dan kalau bisa tetap dianggarkan di 2023 induk ini. Makatan ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Endang, Bu Premi atas semua yang telah disampaikan di forum ini. Jadi memang kami semuanya ya kepingin Bu ya Bendo atau kecamatan-kecamatan yang lain itu menjadi indah sehingga pun kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Ya namun demikian memang ya harus kita akui Bu bahwa memang anggaran kita kan sangat terbatas, jadi mungkin harus dibeber ke sana ke sini supaya sampai, apalagi dengan adanya COVID itu akhirnya semuanya menjadi tidak sesuai dengan rencana. Di sini Bu sudah ada OPD yang akan menanggapi apa yang panjenengan sedoyo sampaikan, terlebih terkait di Bendo itu kan jalan rayanya itu mungkin kemudian trotoar dan sebagainya. Ini langsung saja nggih. Jadi saya tidak akan membahas yang 2 dulu Bu Vera nggih. Nanti ya Bu Vera ya yang 2 tadi. Ini biar langsung nyambung. Jadi monggo Pak Didik dari PU mungkin akan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Endang ataupun dan Bu Premi. Ngaten monggo Pak Didik. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon izin pimpinan untuk sedikit menanggapi terkait dengan jalan-jalan yang ada di Kecamatan Bendo. Tadi kami perhatikan ada Jalan Tanjung Bulak Tegalarum. Mohon izin Pak Didi, suaranya good sekali. Jadi kita kurang menangkap ya. Bagaimana, sudah jelas? Sudah jelas Bu Camat? Ya, Pak Didi, siap lah. Oke, untuk menanggapi yang ada 3 tadi terkait dengan jalan Tanjung Bulak Tegalarum, kemudian ada drainase trotoar di Koramil sampai dengan jembatan, kemudian ada jembatan Gandu Bulu Gledek ya. Untuk kegiatan di Tanjung Bulak Tegalarum atau drainase atau jembatan ini memang sebenarnya sudah masuk di 2020 pun kita sudah mengusulkan. Akan tetapi memang karena yang disampaikan tadi bahwa terkait dengan
porsi anggaran yang kita kelola. Di sini kan ada refocusing sehingga kita harus mengurangi kegiatan. Kemudian untuk di Tanjung Bulak Tegalarum kemarin kita ada kontrak di situ memperbaiki jembatan Tegalarum gitu. Itu juga kita tangani lebih dulu karena jembatannya sempit, terus perlu dilebarkan, terus terjadi banjir karena ada jembatan ada pilar, itu kita prioritaskan dulu. Kemudian jalannya kita tangani dengan pemeliharaan rutin. Jadi kayak ditempel-tempel saja, kesannya seperti itu. Tapi memang keterbatasan anggaran. Kemudian terkait dengan saluran drainase, itu sudah lama kita programkan sesuai dengan usulan-usulan dari Musrenbang ataupun dari Wokir juga ada. Di sini Bina Marga dan Cipta Karya yang masuk di situ. Dengan anggaran yang kita harus efisien, tentunya kita mengutamakan kegiatan yang urgen, yang prioritas, seperti di depan SMK itu kita utamakan untuk talutnya dulu. Itu juga biayanya di situ sudah 0,5 miliar, 2 tahun anggaran. Kemudian yang sisi timur juga ada talut yang saluran yang di sebelah selatannya kecamatan itu kita prioritaskan dulu. Kemudian untuk trotoarnya yang di depan kecamatan itu kemarin dari Cipta Karya itu kemarin sudah memprogramkan di situ, akan tapi kok informasi yang saya dapat itu apakah nanti bisa dikonfirmasi Bu Vera untuk ke bidang Cipta Karya ke Pak Rohmat. Ada lahan yang belum siap. Dalam arti biasanya kami masang trotoar itu mepet, itu kan kita masang harus lurus. Nah, di situ ada kendala pagar, ada bangunan dan sebagainya lah, ada yang belum siap, mungkin perlu sosialisasi dulu gitu supaya kegiatan nanti dimulai itu bisa lancar. Jadi tanpa kendala, nanti kalau sudah terkontrak kemudian kita dengan warga masih eker-ekeran terkait dengan lahan yang belum siap, itu tentunya nanti akan mengganggu kelancaran pekerjaan. Itu di bidang Cipta Karya kemarin mungkin juga faktor keduanya juga refocusing sehingga nanti dapat dikoordinasikan Bu Vera dengan Kabid Cipta Karya. Untuk jembatan Gandum Bulu Gledek ini juga karena anggaran juga, kami kan di sini memiliki 320 titik jembatan yang sekitar 100-nya itu juga kondisinya sama seperti itu, juga butuh pemeliharaan rutinnya, sehingga kita harus membagi mana yang urgen, mana yang prioritas, sehingga bila kami pandang secara teknis itu masih secara konstruksi kekuatannya masih mendukung, tentunya kita menangani yang lebih prioritas, sehingga yang sudah pondasinya retak itu juga menyebar di berbagai kecamatan. Kita ada beberapa jembatan yang konstruksi lama yang kondisinya sudah retak, meskipun sekarang masih bisa dilewati, akan tapi tentunya nanti kita harus memperkuat itu dengan kecukupan anggaran yang kita miliki. Jadi tidak bisa terus kita ganti. Kebetulan jembatan Carian kemarin itu juga Musrebang juga Bu Camat yang kemarin. Jadi kita bisa menganggarkan di situ 2 tahap. Seperti nanti di jembatan Kledoan juga baru kemarin kita lebarkan satu sisi, itu juga Musrebang juga. Di Mendo yang kita tangani di tahun 2021 ada 10 titik jalan. Ada Belotan Takeran, ada Tanjung Pingko, ada Mendo Soco Tanggul Tegalarum, ada Tanjung Kinandang, ada Ndut Kledoan, di situ kita nangani jembatan, ada Nduku Tinap di tempatnya Ibu Lasiam, ada Bendo Mospati, ada Mospati Gendengan. Nah, di sini kegiatan yang kita miliki di sini sebenarnya juga kita memerlukan anggaran biaya yang banyak. Akan tapi memang 2 tahun ini kita cuma mengelola anggaran 30% dari anggaran yang sebelum adanya pandemi COVID. Jadi mohon bersabar. Tetap ini kita perhatikan jalan kabupaten, jembatan kabupaten semua kita punya data.
kalaupun rusak darurat silahkan ke laporan langsung ke Dinas PU. Jadi kami sementara ini yang bisa kita tangani adalah dengan pemeliharaan rutin, jadi semacam patching dan lain sebagainya. Terkait jalan yang tadi disampaikan Ibu Premi terkait yang lendut-lendut itu memang itu dibutuhkan badan talut pengaman jalan Ibu, dan itu Sungai Afur dari kewenangan Bengawan Solo yang sekian dalam sekian panjang itu tentunya anggaran kita di situ juga sangat besar bila kita akan menangani itu, sehingga kemungkinan nanti jalan yang miring-miring itu sementara mungkin kita juga pelihara rutin untuk kita angkat gitu saja sementara, karena memang anggaran yang kita miliki sangat terbatas. Dan kami juga untuk jalan poros-poros antar kecamatan seperti Bendo Mospati Gendengan atau Gendengan ke Lembean, dari Ngariboyo ke Lembean melalui Parang dan sebagainya, itu kita usulkan juga kita mencari anggaran dari pusat, salah satunya DAK. Dana-dana DAK itu yang kita dapat biasanya lumayan agak besar dengan syarat-syarat teknis tertentu sehingga penanganannya lebih memadai. Kalau dilihat itu hasilnya lebih banyak dengan anggaran yang kita miliki di APBD yang sekitar 30% kita laksanakan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sementara Ibu Pimpinan, waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi atas tanggapannya. Jadi Ibu Camat, Bu Premi, Bu Endang, jadi sudah disampaikan sama Pak Didi bahwasanya memang selama 2 tahun ini anggaran kita itu sangat-sangat mepet nggih Bu nggih. Jadi saya percaya, saya yakin bahwa memang perhatian Pemkab itu sebenarnya sudah sangat maksimal. Jadi karena memang untuk PUPR terutama titik-titik yang harus diperhatikan kan banyak. Jadi anggarannya harus diewer-ewer kemana-mana. Jadi ya mohon maaf kalau mungkin apa yang diharapkan dari Kecamatan Bendo terkait jalan, terkait trotoar ataupun tadi apa itu yang pinggiran kali itu apa? Ya talut belum bisa dibangun, ya kita tetap berharap saja bahwa nanti suatu saat itu akan kesampaian. Saya rasa demikian. Mungkin monggo Ibu mau menanggapi, monggo. Nggih, Bu, saya tanggapi nggih. Kami itu tidak berharap banyak langsung dibangun semuanya, bukan. Enggak. Tapi minimal itu tiap tahun ada pembangunan walaupun hanya sedikit demi sedikit. Misalkan kayak selatannya STM itu nanti 200 meter untuk talutnya. Nanti PAK tambah lagi 100 meter. Terus nanti di tahun berikutnya minimal kita itu sudah bergerak. Kalau kita ditunda-tunda, sudah ada refocusing tapi ditunda-tunda terus, kan ya wajahnya kita enggak bergerak sama sekali. Itu yang kita khawatirkan. Kita ini sudah direfocusing, malah ditambahi dengan program prioritas yang tidak kunjung dicicil-cicil nanti enggak selesai-selesai. Itu harapan kita. Kita tidak berharap langsung dibangun Kita juga tahu itu tidak mungkin. Tapi minimal ada pergerakan, walaupun pelan-pelan itu nanti akan menjadi satu kesatuan utuh, semakin lama bisa ke selatan. Ngoten nggih? Terima kasih. Menambah saja, kita tidak ingin membandingkan bahwa ada yang diplikasi atau enggak, itu enggak sebetulnya skala prioritas gitu loh. Tetapi kita melihat Nguntoronadi ini kecamatan baru. Jenengan lihat kalau kita lewat Nguntoronadi betapa banyak perubahannya gitu kan. Bendo ini kecamatan lama gitu. Dan kita sudah 5 tahun ini panjenengan mungkin Mbak Lurah ini bisa menyampaikan 5 tahun ini kita punya perubahan enggak di Kecamatan Bendo gitu loh. Enggak ada nih Mbak Lurah juga sepakat gitu. Bukan kita Nguntoronadi begini, Bendo begini, enggak Bu. Kita melihatnya ini melok moto gitu loh. Kalau tidak ketika tidak terpapang nyata kami juga tidak terlalu menekan gitu juga enggak. Kita paham lah gitu. Pribon Mbak Lurah? Ini Bu. Tahun 2000
Berapa Mbak? PIK untuk kecamatan 20. Jadi pada Musrenbang tahun 2020, pada waktu itu kita masih dengan mekanisme PIK, Ibu. Jadi desa-desa ini sudah bersepakat, kami desa mengalah. Yang penting Kecamatan Bendo ini ada perbaikan, utamanya di halamannya, jalan masuknya itu, Bu. Karena memang di sini kan area publik. Kami ada pelayanan admindu, pelayanan administrasi yang lain, kemudian kadang-kadang juga kita gunakan untuk upacara dengan kondisi yang kurang layak. Mungkin di sini ada Mas Heru nanti yang bisa bantu cerita, Mas Heru di ya. Dengan kondisi yang seperti ini kurang layak, desa-desa itu saking cintanya sama Kecamatan Bendo, Ibu, sampai PIK-nya 550 juta itu disumbangkan kepada kami. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2022 kami konfirmasi ke Pak Rohmat maupun Bapak Kadin itu belum teranggarkan. Padahal ini memang betul-betul kami butuhkan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Camat, Bu anggota DPR. Jadi ya di sini kan ada OPD terkait, jadi mungkin suara panjenengan semuanya nanti istilahnya bisa menjadikan pemikiran supaya nanti di Kecamatan Bendo juga intinya ada apa ya, ada penambahan lah sedikit-sedikit, harapannya begitu. Kemudian kita kembali ke tadi Mbak Vera yang 2 tadi, usulan yang 2 tadi. Kami tayangkan lagi ya? Nggih. Oh iya, siap. Jadi untuk finishing yang ini yang tadi ya 1, 2 usulan 1, 2. Ini finishing kolam renang Desa Soco, lokasinya di Soco, kemudian urusan pemerintahan bidang PMD sudah sesuai kamus usulannya fasilitasi sarpras desa, nama program penataan desa. Ini saya serahkan kepada OPD PMD yang dituju. Monggo Pak Sugeng. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat serta Bu Camat, terhadap usulan 2 usulan ini yang finishing kolam renang dan rehabilitasi pasar desa Tanjung, kami siap menampung dan mengakomodir. Yang selanjutnya nanti kami sampaikan pada pimpinan untuk mendapatkan tindak lanjut. Mungkin demikian, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi intinya kami siap menampung dan mengakomodir. Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 usulan ditampung, diakomodir nggih. Intinya ya kita berharap mungkin tidak bisa langsung nanti, mungkin kalau misalnya itu dilaksanakan gitu tidak bisa langsung 350 dan sebagainya, mungkin apa ya dicicil gitu ya Pak, mungkin begitu bertahap. Ngaten, cuman menurut PMD berarti ini nanti bisa intinya apa ya mengirim proposal begitu ya, intinya diakomodir kan, mungkin seperti itu. Memang ya, harus melalui proposal. Yang jauh ya ini tahapan aja, nanti proposal kita tampung. Yang selanjutnya nanti kami bersama-sama teman-teman yang lain, tim teknis dari Dinas PMD akan melakukan survei lokasi. Jadi nanti kita pada saat itu menentukan kira-kira layak enggak, kira-kira kebutuhannya itu sesuai enggak dengan realita. Nanti kita diskusikan bersama tim. Ngaten, pimpinan. Terima kasih Pak Sugeng. Begitu Mbak Vera, tanggapan dari Pak Sugeng, mungkin ada yang panjenengan akan sampaikan. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Sugeng. Mengingat mungkin Kecamatan Bendo yang hanya memiliki program prioritas itu hanya ada 2, Ibu.
kami mengikuti kegiatan Musrenbang dari beberapa hari yang lalu, dan kami sudah merumuskan, mengerucutkan prioritas kegiatan kami ada di 2 titik. Semuanya ada di kamus usulan Dinas PMD, BKKD. Jadi mohon dengan hormat, 2 usulan ini, yang pertama bisa kita lihat originalitasnya, kemudian yang kedua potensinya, dan yang ketiga bahwa ada partisipasi swadaya masyarakat di dalamnya. Jadi kegiatan ini mungkin bisa sedikit diperjuangkan untuk tahun anggaran 2023 kami bisa mendapatkan dukungan kegiatan untuk pengembangan wilayah di Kecamatan Bendo. Saya rasa itu Ibu yang perlu kami sampaikan. Oke, terima kasih. Jadi nanti selanjutnya Mbak Vera mungkin koordinasi langsung dengan PMD terkait usulan panjenengan. Lalu tadi ada pertanyaan terkait mohon izin Ibu, di kegiatan 2021 yang belum terakomodir poin 6, itu ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kalau 1, 3, dan 4, itu kan fisik ya PU, tadi sudah ditanggapi oleh Pak Didi. Mohon bantuannya untuk usulan kita tahun lalu yang untuk pengembangan budidaya perikanan di Desa Pingko, karena memang di sana sudah ada embrionya Bu. Apakah dimungkinkan untuk kami sampaikan lagi dan mendapatkan ruang untuk dianggarkan di tahun anggaran 2023. Kemudian tindak lanjutnya kami harus bagaimana? Ya, terima kasih. Ini ada OPD peternakan. Monggo Mas Tony, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat, Ibu Camat dan Ibu anggota Dewan di Bendo. Untuk usulan tahun 2021 sudah masuk di kami, Bu, dan sudah dianggarkan di 2021 ini untuk lele di Pingko. Menyesuaikan dengan paket di kami, jadi kemarin sesuai dengan kesepakatan pada waktu tahun 2021, usulan senilai 50 juta diakomodir 40 juta, Bu. Jadi tahun ini akan direalisasi ke kelompok di Pingko. Terima kasih. Begitu Mbak Vera, bagaimana? Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak. Ini balurannya juga udah begini-begini, berarti sudah skip Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Yeah. Mungkin dari beberapa usulan tadi mungkin ada yang belum terjawab, Mbak Vera, mumpung ada OPD ini. Kami hanya ada 2 usulan Ibu yang perlu kami sampaikan. Untuk 53-nya sudah kami koordinasikan dengan OPD pada waktu Pramusrenbang. Jadi hari ini fokus kami ada di 4 kegiatan di 2021 yang memang belum terakomodir, dan juga 2 kegiatan usulan prioritas tahun anggaran 2022. Tapi mumpung di sini ada OPD seluruhnya, karena kemarin 50 usulan itu semuanya merupakan potensi terbaik yang bisa dikeluarkan dari masing-masing desa, yang bisa dikembangkan oleh masing-masing desa. Kami mohon dengan hormat usulan-usulan tersebut yang tidak hanya nantinya didanai oleh APBD, tapi di tahun 2022 desa sudah mengembangkan dengan APBD. Jadi mohon dengan hormat untuk usulan-usulan 50 usulan yang kemarin dibahas bisa dijadikan acuan untuk penganggaran OPD di tahun 2023. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Mbak Vera. Jadi yang 6 usulan tadi sudah dikoordinasikan dengan OPD terkait, nggih. Berarti nanti tindak lanjutnya ya jenengan langsung koordinasi saja, begitu. Kemudian tadi sudah usulan-usulan jenengan yang 2 tadi sudah ditanggapi oleh OPD terkait. Mungkin masih ada yang akan ditanyakan lagi Mbak Vera sebelum
Sudah siang ya. Iya Bu, saya minta waktu sedikit. Ada satu kepala desa yang ingin menyampaikan undang-undangnya Bu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ibu, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan saya dari Kepala Desa Bingko. Mohon maaf Ibu kepada kami semuanya, kami hanya memohon, ini kaitannya juga dengan pelaporan kita, karena di setiap akhir laporan tahun kita, jadi kita itu selain melaporkan laporan realisasi APBD yang ada di desa, kita juga melaporkan aset desa, kemudian yang ketiga adalah pelaporan atau inventarisir program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Jadi kendala kita saat ini di dalam laporan akhir tahun anggaran kita, ini kita kadang kekurangan akses untuk menginventarisir program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Jadi harapan kami ke depan, mungkin di akhir tahun anggaran, mungkin kami juga dibantu dari Bapeda yang jelas usulan-usulan program apa saja yang sudah masuk ke desa. Karena mohon maaf, tidak semua program sektoral dan program daerah itu bisa kita inventarisir semua. Karena masuknya kadang ya juga tidak terdeteksi oleh kita, Ibu. Terima kasih itu aja, Bu. Terima kasih Pak atas unek-unek panjenengan. Jadi kalau panjenengan nanti misalnya dapat kesulitan untuk mengakses intinya program-program apa yang ada di daerah, jenengan langsung koordinasi mawon datang camat, datang Bu Camat, datang kecamatan. Karena nanti camat bisa langsung menyampaikan kepada kami, Pak. Saya rasa Bu Camat pasti mengizinkan. Jadi unek-uneknya apa, jenengan mungkin matur Bu Camat, terus mungkin caranya bagaimana, ngaten. Lah nanti Bu Camat akan menyampaikan kepada kami. Setiap waktu kami siap untuk menerima usulan atau menerima unek-unek dari desa atau kelurahan. Terima kasih. Monggo, mungkin masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, Bu? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih banyak. Jadi bisa saya simpulkan dari acara Musrenbang ini bahwa tadi ada 2 usulan, semuanya nanti akan ditindaklanjuti oleh PMD dan juga dari kecamatan. Kemudian yang disampaikan tadi oleh ibu-ibu anggota DPR tadi sudah ditanggapi oleh Pak Didik dari DPU PR. Jadi karena sudah tidak ada yang perlu kami sampaikan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mohon maaf atas kesalahan saya, teman-teman semuanya. Dan sebelum acara ini kami tutup, monggo mungkin ada apa yang perlu disampaikan oleh Bu Vera, Bu Camat kepada kami semuanya, atau closing statement, Bu, kalau mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Ibu. Terkait dengan kegiatan musyawarah rencana pembangunan dari Kecamatan Bendo yang sudah kami laksanakan bersama-sama, alhamdulillah yang bisa kami tangkap di sini adalah seluruh kepala desa dalam mengusulkan prioritas kegiatan desa yang diusulkan dengan APBD ataupun provinsi dan nasional itu semuanya telah linear dengan potensi yang ada di desanya masing-masing. Terkait dengan 2 usulan prioritas tadi, kami juga menimbang adanya originalitas dan partisipasi masyarakat. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan terhadap usulan-usulan yang telah kami sampaikan. Sehingga mimpi-mimpi Bapak Kepala Desa, mimpi-mimpi kecamatan untuk bisa mengembangkan Kecamatan Bendo tidak hanya menjadi kecamatan pinggiran yang tidak terlalu dikenal, ini bisa menjadi kecamatan yang memiliki potensi keunikan masing-masing. Jadi besar harapan kami mendapatkan perhatian
dan juga mendapatkan dukungan semangat dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di OPD. Terima kasih banyak telah mendukung kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu dan utamanya Ibu pimpinan rapat. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugas kita dan tentunya senantiasa kegiatan kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Intinya kita berdoa saja supaya COVID segera hilang, kemudian anggaran-anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan COVID akan kembali bisa dipakai untuk kita semuanya pembangunan di Kabupaten Magetan untuk tahun-tahun selanjutnya. Baik Bapak-Bapak Ibu, seluruh peserta Musrenbang, karena sudah tidak ada yang dibahas lagi, maka acara saya tutup. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita selalu. Monggo Bapak Ibu dinikmati. Alhamdulillah. Begini Bapak Ibu Kepala Desa utamanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya pelaksanaan kegiatan kita hari ini, dan juga mari kita kawal bersama-sama. Kami dari tim kecamatan berkomitmen tidak hanya 2 usulan yang kami kawal, tapi 55 semuanya akan kami tidak lanjuti.